Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian dengan judul Gloria. Hendak membawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami dapat beribadah di sini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti, dan Tuhan yang menyertai ibadah ini sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi sama firman Tuhan kita hari ini, percaya akan dirinya Tuhan. Kita mau sama-sama buka ayatnya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi janji Tuhan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka masih dalam pembuangan. Teman-teman tahu kan pembuangan itu situasinya kayak gimana? Waktu itu bangsa Israel itu sedang sulit gitu. Mereka sedang terdesak, hidupnya nggak bebas. Kayaknya nggak ada harapan, nggak ada masa depan. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang setia teman-teman. Dia tetap pegang janjinya. Bahkan dalam situasi tanpa harapan sekalipun, janji Tuhan itu jaminan yang selalu dapat kita andalkan. Sebagian orang mungkin berpikir, kalau Tuhan punya rancangan yang baik buat bangsa Israel, kenapa sih mereka harus ada dalam pembuangan? Bukannya pembuangan itu situasinya nggak ada baik-baiknya banget ya gitu. Kalau kita baca keseluruhan kisah dalam ayat tadi, kita akan tahu bahwa sebenarnya bangsa Israel itu sudah diperingatkan dan diberikan kesempatan berkali-kali oleh Tuhan. Bahkan dalam ratusan tahun lewat nabi-nabinya, Tuhan tuh udah kasih tahu ke bangsa Israel, menyuruh mereka untuk bertobat gitu. Tapi karena mereka nggak mau dengar juga nih, akhirnya Tuhan izinkan suatu bangsa yang besar membawa bangsa Israel sebagai tawanan di Babel. Kota mereka dihancurkan waktu itu teman-teman. Tapi justru dalam masa-masa pembuangan inilah akhirnya bangsa Israel itu berefleksi dan kembali ke Tuhan. Yang pertama, orang Yahudi itu benar-benar berhenti menyembah berhala. Waktu itu ada muncul 3 umat besar religius yang menolak penyembahan berhala. Yang pertama itu adalah umat Yahudi, yang kedua itu kaum Muhammad, dan juga kaum Kristen Perjanjian Baru. Nah, dari sinilah akhirnya lahir penyembahan monoteistik yang luar biasa terhadap Tuhan Allah Roh yang nggak bisa dibuat atau diciptakan oleh manusia kayak gitu. Nah, hal kedua yang muncul di sini adalah sinagoga. Sinagoga itu sebenarnya tempat persekutuan ya teman-teman, sama kayak tempat perkumpulan orang-orang percaya untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan firman Tuhan. Nah, kebaktian ini tuh lahir dari pembuangan. Bahkan mungkin kita bisa lihat sampai hari ini dan sampai Tuhan datang kembali akan selalu ada persekutuan umat-umat Tuhan. Nah, kebaktian ini tuh lahirnya dari pembuangan teman-teman. Bahkan kita bisa lihat itu tetap dilaksanakan sampai hari ini. Dan saya percaya bahkan sampai Tuhan datang kembali, persekutuan orang-orang percaya itu akan selalu ada. Dan meskipun mungkin tempat-tempatnya nggak selalu di gedung-gedung seperti sekarang, bisa aja persekutuan itu justru ada di tempat-tempat yang gelap dan bersembunyi. Sama seperti umat bawah tanah di Rusia dan Cina saat ini.
Nah, kita bisa belajar bahwa situasi yang gak enak sekalipun gak menghalangi mereka untuk berkumpul beribadah sama Tuhan. Nah, yang ketiga yang muncul dari masa pembuangan ini adalah kanan Injil, teman-teman. Jadi, pada saat itu, golongan-golongan kitab dari zaman Musa sampai kitab-kitab para nabi itu dikumpulkan dan dibacakan, dijelaskan di perkumpulan sinagoga itu tadi. Nah, hal keempat, dari berita pembuangan ini kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang akhirnya dibentuk oleh Tuhan, hidupnya dipulihkan, teman-teman. Kita mau buka ayatnya di Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selama dunia itu masih ada, gak ada kata terlambat untuk berbalik dari segala dosa kita dan kembali ke Tuhan, teman-teman. Sesalah apapun itu, selama kita punya kesungguhan hati untuk percaya, Tuhan pasti pulihkan kita. Mungkin kita gak pernah tahu prosesnya Tuhan itu akan berapa lama, tapi yang kita percaya seperti Roma 8 ayat 28 katakan, bahwa Dia, Tuhan, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, terakhir, berkat yang muncul dari pembuangan ini adalah menyebarnya umat Tuhan atau yang disebut dengan diaspora. Penyebaran inilah yang akhirnya memperkenalkan nama Tuhan di banyak bagian di seluruh dunia. Bahkan kitab suci kita menjadi bagian dari literatur dunia saat ini. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat bahwa rancangan Tuhan itu gak terduga, teman-teman. Tapi endingnya pasti baik. Gak bisa kita pungkiri kalau masalah itu pasti selalu ada, teman-teman. Tapi yang terpenting di sini adalah gimana respon hati kita. Apakah kita mau tetap mengandalkan Tuhan, setia sama Tuhan, atau justru sebaliknya? Banyak hal yang seringkali gak bisa kita pahami, teman-teman. Kita sebagai manusia itu terbatas. Tapi justru karena itulah kita perlu Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar buat punya kerendahan hati untuk taat dan mengandalkannya dalam segala situasi di hidup kita. Kita membuka sama-sama ayatnya di Yohanes 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat sekarang engkau tidak tahu, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tuhan tuh lebih tahu masa depan kita, teman-teman. Dia tahu apa yang baik buat kita. Bahkan Tuhan bisa pakai situasi yang sepertinya buruk sekalipun untuk memulihkan dan mengubahkan hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa punya hati yang benar untuk terima hal-hal baik yang sudah Tuhan siapkan. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Kau yang menuntun menyertai kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami, untuk menjadi pribadi yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya.